Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bab di program linier, yang mana bab program linier ini adalah materi di kelas 11 semester ganjil. Yang kita pelajari kali ini adalah penyelesaian masalah program linier, yang mana ini merupakan inti dari bab program linier ini. Langsung saja kita mulai pembahasan kita. Kita awali dulu dari pengertian program linier atau biasa disingkat dengan PROLIN, program linier itu. Nah, pengertiannya apa? Program linier itu, program linier merupakan suatu metode untuk memecahkan masalah optimasi yang mengandung kendala-kendala atau batasan-batasan yang dapat diterjemahkan dalam bentuk sistem pertidaksama linier atau dalam bentuk SPTL. Nah, dari pengertian ini kita bisa menarik poin utama atau inti dari pengertian program linier. Nah, poin utama itu apa saja dalam pengertian program linier? Setidaknya kita dapat menarik 3 poin utama. Yang pertama, program linier itu merupakan suatu metode, suatu cara atau langkah-langkah penyelesaian masalah. Itu yang pertama. Kemudian poin inti yang kedua yaitu program linier itu adalah suatu cara atau suatu langkah-langkah dalam memecahkan masalah yang bagaimana, yaitu masalah yang berkaitan dengan optimasi. Pertanyaan saya, masalah optimasi itu yang bagaimana? Masalah optimasi itu adalah masalah yang berkaitan dengan bisa pertama menentukan nilai maksimum atau nilai yang tertinggi, terbesar. Kemudian yang kedua, masalah optimasi itu bisa juga berupa menentukan nilai minimum atau nilai yang terendah, terkecil. Nah, itu adalah masalah yang dipecahkan dalam masalah program linier. Itu yang kedua. Kemudian, poin inti yang ketiga terkait pengertian program linier adalah tidak semua masalah optimasi itu bisa diselesaikan dengan program linier, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya masuk di poin ketiga ini. Syaratnya apa? Syaratnya adalah masalah optimasi itu harus mengandung kendala atau batasan yang bisa diterjemahkan dalam bentuk SPTL. Jadi nanti kalau masalahnya itu tidak bisa dijadikan dalam bentuk SPTL, tentu kita tidak bisa menyelesaikannya menggunakan program linier. Lah, beda kalau masalah itu bisa diterjemahkan dengan sistem pertidaksama linier, maka itu nanti masalahnya bisa kita selesaikan menggunakan program linier. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan program linier ini? Nah, jangan khawatir, di sini ada alurnya atau langkah penyelesaiannya ya. Langkah penyelesaian dalam program linier. Kalau kita perhatikan dari denah ini, secara umum dari alur penyelesaian masalah program linier itu ada 4 langkah atau 4 alur. Nah, 4 alur itu bagaimana? Seperti ini. Dalam masalah program linier, itu hampir kesemua masalahnya adalah masalah yang berkaitan dengan soal cerita atau soalnya berupa kalimat. Maka langkah yang pertama kita harus membuat model matematika. Lah, model matematika dalam program linier itu bentuknya adalah berupa SPTL atau sistem pertidaksamaan linier. Kalau sudah terbentuk model matematika, lanjut langkah yang kedua, yaitu menyelesaikan SPTL di langkah pertama tadi. Kalau penyelesaian SPTL sudah ketemu, maka lanjut langkah yang ketiga, yaitu kita menentukan penyelesaian optimum. Lah, kalau penyelesaian optimum sudah ketemu, PO-nya ketemu, maksimum atau minimum, maka kita bisa lanjut langkah yang terakhir, yaitu menarik kesimpulan.
Kalau sudah sampai di langkah yang keempat, sudah ada kesimpulannya, maka jelas ini kita sudah menyelesaikan yang namanya masalah program linier. Nah, itu. Jadi, dari 4 langkah yang ada dari alur penyelesaian program linear ini, keempat-empatnya harus dilakukan secara urut, secara sistematis. Tidak boleh saling mendahului. Artinya apa? Artinya nanti yang pertama juga harus yang pertama kita lakukan, yang kedua dan seterusnya terakhir sampai dengan yang keempat. Itu merupakan alur penyelesaian dalam program linear. Nah, masing-masing langkah ini, masing-masing alur ini akan kita perjelas kembali di slide berikutnya. Alur yang pertama, langkah yang pertama tadi dalam menyelesaikan masalah program linear adalah membuat model matematika. Nah, artinya apa? Membuat model matematika berarti kita menerjemahkan persoalan ke dalam bahasa matematika. Nah, bahasa matematika itu yang bagaimana? Biasanya bahasa matematika itu adalah bahasa simbol. Misalkan ada simbol X, ada simbol Y, dan sebagainya. Itu merupakan model matematika. Nah, dalam model matematika di program linear itu ada 3 jenis model matematika. Nah, 3 jenis itu apa saja? Yang pertama, yaitu namanya kendala utama. Kendala utama itu adalah masalah inti dari soal yang disajikan, kemudian kita buat yang namanya model matematikanya. Yang kedua, model matematikanya berupa kendala tak negatif. Nah, kendala tak negatif ini biasanya berasal dari permisalan yang kita buat. Contoh, misal yang kita buat itu menggunakan X dan juga menggunakan Y. Maka nanti kendala tak negatifnya juga berkaitan dengan X dan Y. Kemudian yang ketiga ada fungsi sasaran atau fungsi tujuan atau fungsi objektif. Yang mana fungsi sasaran ini adalah tujuan kita, tujuan dari kita menyelesaikan program linear itu mencari apa. Lah, itu dinyatakan dalam bentuk fungsi sasaran. Ini untuk langkah yang pertama. Kemudian di langkah yang kedua kita lanjutkan. Kalau model matematika sudah terbentuk di langkah pertama tadi, maka langkah yang kedua adalah menyelesaikan SPTL. Nah, SPTL dari mana dapatnya? Dari kendala-kendala yang dibuat pada langkah 1. Jadi nanti kendala utama dan juga kendala tak negatif itu bentuknya berupa SPTL, sistem pertidaksamaan linear, baik yang 2 variabel maupun yang 1 variabel. Maka di langkah yang kedua ini kita selesaikan. Nah, tentunya menyelesaikan SPTL itu ada caranya. Nah, caranya sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu menggunakan grafik. Nah, dalam menggunakan grafik ini, di penyelesaian SPTL nanti ketemu yang namanya daerah penyelesaian atau biasa disebut dengan DP. Kalau DP sudah ketemu, berarti kita sudah selesai di langkah kedua. Maka lanjut langkah yang ketiga, yaitu kita menentukan penyelesaian optimum atau disebut dengan menentukan PO. Nah, di sini dibahas PO atau penyelesaian optimum itu yang apa? Penyelesaian optimum merupakan satu penyelesaian terbaik yang diambilkan dari beberapa penyelesaian dalam daerah penyelesaian yang bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi sasaran. Jadi dari langkah ketiga ini kita akan mencari satu penyelesaian yang terbaik. Nah, itu berupa apa? Berupa bisa nilai maksimum atau nilai minimum. Nanti diambil salah satu di antara dua itu. Bisa maksimum, bisa minimum. Nah, dari menentukan PO ini, tentu ada metodenya juga. Metode yang kita gunakan, metode apa? Yaitu metode uji titik sudut. Nah, secara umum, metode uji titik sudut ini kita mengambil titik-titik sudut atau titik pojok pada DP. Nah, ya,
Kemudian titik sudut itu kita substitusikan ke dalam fungsi sasaran. Setelah disubstitusi, kan nanti ada beberapa nilai yang kita dapatkan. Nah, kita ambil satu yang terbaik. Nah, yang terbaik itu yang apa? Sesuai dengan pertanyaannya. Bisa yang maksimum, bisa yang minimum. Nah, kalau sudah ketemu nanti yang terbaik satu, maka kita bisa lanjut langkah yang keempat, langkah yang terakhir. Nah, itu apa langkahnya? Langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan berarti kita menyimpulkan permasalahan yang diberikan pada soal dengan berdasarkan pada nilai atau hasil pada PO di langkah ketiga. Jadi dalam menyimpulkan di sini dasar yang kita gunakan adalah di langkah ketiga, yaitu PO yang kita dapatkan. Nah, itu yang kita simpulkan. Kalau sudah sampai dengan kesimpulan, berarti kita sudah selesai, sudah menyelesaikan masalah program linier. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya dan juga bisa kalian terima, bisa kalian pahami dengan mudah. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang barokah untuk kalian semuanya. Yang terakhir, sebagai penutup pada video kali ini, saya mohon dukungan dari kalian untuk meninggalkan subscribe, meninggalkan like, mungkin meninggalkan komentar yang bisa membangun dari video ini ataupun komentar dari permasalahan yang ada pada penjelasan saya. Nah, silakan bisa dituliskan pada bawah video kita kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah, ada khilaf dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.